Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel kami Zona Bengkel. Ini ada satu unit Yamaha F1 ZR. Ya, kalau di sini dikenal sebagai Yamaha Fish Air. Ini udah seri full clad atau full kopling. Ini hitam silver, kalau nggak salah ini tahun 2001. Dan mungkin di sini ada banyak sekali untuk bengkel pemula atau teman-teman yang punya motor Yamaha F1 ZR. Mau bongkar-bongkar sendiri ya, khususnya ini di blok mesin bagian kiri. Ya, khusus bengkel pemula atau para Fish Air mania. Ya, mari kita belajar bersama-sama untuk bongkar ini mesin, ya khususnya ini di blok bagian kiri atau blok magnet. Ya, ntar coba saya jelaskan semua untuk cara bongkarnya dan kunci-kunci apa yang harus digunakan untuk membongkar blok bagian kiri atau blok magnet. Dan saya akan jelaskan juga untuk kendala-kendala atau problem-problem yang ada di bagian blok magnet pada F1 ZR. Ya, ini untuk step dan first landing udah saya lepas dulu. Ya, maaf tadi tidak aktif video. Ya, dan kemudian kita lepas sini untuk baut tutup kipas. Ini menggunakan obeng. Ada dua baut di sebelah kiri. Dan kemudian ini di bawah juga ada, ini satu. Ini menggunakan kunci ring pas 10. Dan kemudian ini di atas ini ada satu baut. Terlepas ini dari sebelah kanan. Ini sama semuanya menggunakan baut 10, tapi ini ada yang menggunakan obeng dan menggunakan kunci ring 10. Dan kemudian kita lepas dulu ini untuk baut pada tutup gear depan. Ini ada 3 baut, ini menggunakan obeng. Dan kemudian kita lepas ini baut kipas. Ini ada 3 baut dan saya menggunakan ini impact manual atau obeng ketok. Ini udah lama sekali, ini obeng legend. Ini obeng ketok legend saya ini sudah lebih dari 15 tahun. Ini dari King Tony. Ya, ini saya beli sudah lama sekali, ya lebih dari 15 tahun. Ya, karena di sini banyak sekali untuk Yamaha F1 ZR. Jadi di sini untuk obeng ketok sangat berguna sekali, khususnya ini untuk bongkar-bongkar mesin pada F1 ZR. Ya, kita ketuk-ketuk seperti ini menggunakan mata obeng karena bautnya kotor. Jadi kita ketuk-ketuk dulu seperti ini. Dan kemudian baru kita lepas. Ini untuk ngetuknya pelan saja, jangan terlalu keras. Untuk ngetuk pelan juga udah terlepas. Kalau ngetuknya terlalu keras takutnya untuk kruk as bisa oleng. Ya, kita lepas ketiga baut pada kipas. Ya, ini untuk baut kipas sudah terlepas semua. Dan kemudian kita lanjut, ini mau bongkar baut blok dulu atau baut magnet dulu juga bisa. Ini kalau bongkar baut blok ini ada 1, 2, 3, 4. Ini 4 ini yang ada di dalam, dan kemudian ini yang ada di luar. Ini ada 1. Ini di sini ada 1, 2. Dan kemudian di bawah ini ada baut dinamo sekalian baut blok. 3, ini 1, 2, 3. Ini untuk baut yang ada di bawah. Di atas ini ada 4. Dan untuk lepasnya juga sama, kita gunakan obeng ketok ini. Kita ketuk-ketuk seperti ini karena ini untuk baut yang ada di dalam dipastikan kena tanah jadi kotor. Jadi kita ketuk-ketuk seperti ini dulu. Oh, ini kayaknya ini di bagian bawah nggak ada. Ya, kita ketuk-ketuk seperti ini. Ini supaya si baut tidak slack. Dan kemudian baru kita gunakan obeng ketok. Ya, kita lepas. Ini untuk yang ada di dalam ini ada 4. Tapi ini kayaknya ini untuk yang satu nggak ada. Ini ada di bawah ada 2. Ini kita lepas dulu semuanya. Dan kemudian ini untuk yang satu di bawah ada 1, ini menggunakan kunci L5 mili. Ya, ini untuk sebenarnya ini baut dinamo starter, tapi ini berfungsi juga sebagai baut blok. Dan kemudian kita lanjut, ini lepas baut kruk as atau baut magnet ini. Nah, kita bisa menggunakan obeng ketok. Tapi kalau teman-teman punya impact ya sebaiknya menggunakan impact saja biar baut dan kruk as aman. Dan ini untuk ngelepas baut kruk as atau baut magnet ini menggunakan kunci 17 mili. Ya, langsung aja kita lepas. Ini untuk baut magnetnya. Di sini ada ring tebal. Dan kemudian di sini ada tempat kipas. Dan ntar pasangnya jangan lupa ini yang ada tulisan out ini di luar. Ya, ini ada tulisan ini di luar. Jangan sampai kebalik seperti ini. Ini untuk yang ada tulisan out di luar seperti ini.
Ya, dan kemudian ini baut udah terlepas semua, dan kemudian kita tinggal lepas soket-soket ini kabel spool. Dan ini perhatian juga ini untuk semua kabel ini ada pasangannya masing-masing. Ini ada kabel spool, ini ada merah atau hitam laras merah, ini juga sama, antar nyambungnya sama. Ini kabelnya ada pasang-pasangan. Ya, jadi ini hijau juga pasangnya ke hijau. Ini putih biru juga sama. Ini yang soket isi 3. Ini udah terlepas semua. Oh, ini tinggal satu, ini kabel putih laras merah. Ini juga sama, ntar masangnya ada pasangannya masing-masing. Dan ini switch netral nggak usah dilepas. Dan kemudian kita lanjut, ini lepas bloknya karena baut sudah terlepas semua. Ya, kita kalau keras kita bisa congkel di bagian ini. Congkel-congkel aja. Biasanya ini sedikit keras karena jarang sekali untuk dibuka. Ya, ini udah terlepas. Dan kemudian ya, ini sedikit pengetahuan, ini untuk spool udah pernah ganti. Ini untuk bukan originalnya, ini merek lain. Kalau originalnya cuman ada logo 3XA. Dan sekalian ini untuk bagian ini dibersihkan ya, karena di bagian ini sering sekali untuk mengendap kotoran. Ya, kita lanjut dulu. Ini di sini ada bos seperti ini, dan bos ini pasangnya bolak-balik nggak masalah. Ya, kita lepas aja dulu, dan kemudian kita tinggal lepas magnet. Dan kemudian ini untuk ngelepas magnet ini harus menggunakan tracker. Ini jangan menggunakan cara kekerasan. Ini saya gunakan tracker seperti ini. Ini tracker buat Yamaha F1 ZR. Kalau teman-teman nggak punya tracker, teman-teman juga bisa menggunakan cara seperti ini. Tapi untuk cara seperti ini tidak dianjurkan karena sangat beresiko. Ya, dengan cara dicongkel seperti ini untuk bagian magnet, dan kemudian untuk bagian krukas kita ketuk. Ini bagian ini kita ketuk, dan bagian magnet disongkel, dan otomatis untuk magnet akan terlepas. Tapi sebaiknya teman-teman harus punya tracker ini biar lepas ini lebih mudah. Ya, kita lepas ini untuk di bagian dalam magnet itu ada drat, kita masukkan seperti ini. Karena sistem tracker magnet ini seperti ini untuk cara buka magnet. Kita pasang seperti ini, kita mentok, dan kemudian ini untuk baut ini kita kencangkan. Ya, kita bisa menggunakan impact. Nah, ini untuk magnet udah terlepas seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Dan kemudian untuk di bagian ini ada pelor. Ini fungsinya sebagai starter. Dan pelor ini lepas satu. Ya, ini kalau yang normal seperti ini harus dibersihkan. Kalau macet ini harus normal seperti ini. Ini harus main seperti ini. Ini normal. Dan kemudian yang satu juga normal seperti ini. Dan kemudian ini yang satu terlepas. Ya, ini yang satu lepas karena untuk bagian per yang ada di dalam macet. Tuh kelihatan macet, ini nggak mau main. Ini yang menyebabkan untuk starter atau double starter nggak jadi atau ngelos. Ya, ntar harus dibersihkan seperti ini. Ini biasanya sangat kotor. Ini yang normal seperti ini. Ya, ntar yang satu dibersihkan. Dan kemudian kita lanjut, kita lepas ini gigi one way. Ini ada pelat pengunci, ini gigi one way. Ini juga sama, ini menggunakan obeng ketok. Ya, kita lepas. Ini ntar masanya jangan kebalik. Ini tonjolannya di dalam seperti ini. Ini kalau seperti ini kebalik. Ini yang ada tonjolannya ini menghadap ke dalam. Seperti ini. Ini jangan sampai kebalik ya. Dan kemudian ini untuk gigi one way kita lepas. Dan kemudian untuk di dalam gigi one way ini di sini ada bearing bambu atau bearing pelor yang ntar dibersihkan, dan ini bearing bambu ntar dibersihkan, dan kemudian dikasih pelumas fat. Dan kemudian kita lanjut, ini ada spi. Ini untuk spi atau pengancing magnet, ini nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Dan kemudian kita lanjut lepas, ini ada 5 baut lagi. Ini sama, ini juga lepasnya menggunakan obeng ketok. Ya, karena ini untuk obeng ketok di bagian motor Yamaha F1 ZR itu sangat berguna sekali. Dan kemudian ini untuk gigi double starter kita lepas. Ini di dalam ada ring. Ini di sini juga ada ring. Dan di dalam gigi double starter itu ada bearing bambu juga. Ntar dibersihkan dan dikasih pelumas fat. Dan kemudian kita lepas ini ketiga bautnya, dan
Ini kita lepas. Oh ya, ini untuk perhatian juga, ntar ini masanya jangan sampai asal. Ini yang ada coakannya di bawah seperti ini. Ini tepat di gigi double starter ini. Ini di sini ada coakan seperti ini. Ini masangnya harus seperti ini, jangan seperti ini. Kalau seperti ini nggak masuk. Misalnya teman-teman asal masangnya ini nggak masuk. Ini di bagian double starter. Jadi yang ada coakannya ini ya di pas atau tepat pada gigi double starter. Dan kemudian kita lanjut cek ini di bagian seal magnet. Ya, dan kelihatannya ini untuk di bagian seal magnet ini bocor. Ya, karena ini untuk seal magnet ini untuk Yamaha F1 setter ini sangat penting sekali. Kalau ini bocor sedikit aja akan berpengaruh pada tenaga. Ya, ini bocor sedikit biasanya kalau seal magnet bocor itu berpengaruh pada di tarikan awal. Ya, khususnya kalau buat nanjak ini, kalau buat tarikan awal itu nggak ada atau ngempos. Ya, ntar ini untuk seal magnet diganti karena ini udah bocor. Dan kemudian kita lanjut ini untuk di bagian dinamo starter. Ya, ini di sini ada baut satu atau baut satu lagi. Ini sama kunci L5. Jadi kalau mau lepas dinamo starter, kita lepas baut ini. Ini ada dua baut, yang satu di luar tadi dan yang satu ada baut di sini. Ya, kita lepas. Dan kemudian ini untuk dinamo starter kita tekan, tapi ini harus buka dulu ini yang bagian bawah tameng ini. Kita ketuk-ketuk ke dalam, untuk dinamo sudah bisa dilepas. Dan kemudian kalau mau ganti seal first lenang, kita harus bersihkan ini dulu karena ini banyak sekali kotoran. Ini di sini ada kancing, kita lepas ini menggunakan obeng min. Nah, ini udah terlepas. Ini ada kancing atau spis seperti ini. Ya, ini udah terlepas. Dan kemudian ini di sini ada ring juga. Ya, jadi kalau mau ganti seal first lenang harus lepas ini blok kiri semua. Ya, ini di sini ada ring. Dan kemudian baru untuk seal bisa dilepas. Ini untuk seal first lenang. Ya, dan ini juga udah bocor. Tuh kelihatan udah basah. Ya, ntar ini diganti. Ya, saya rasa ini udah cukup untuk mengetahui atau belajar bersama-sama ini mengenai blok kiri atau blok magnet dan isinya ini khususnya pada Yamaha F1 ZR. Ya, ini udah terlepas semua. Ya, dan kemudian motor ini mau dibongkar semua, tapi ini saya spilkan ini untuk bongkar blok bagian kiri. Ya, ntar di bagian blok silinder dan blok kopling juga, dan tunggu video selanjutnya. Ya, cukup sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat.